Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan membahas tentang Money Management Simple 2022. Dan ini bisa kawan-kawan praktekkan ya. Dan insya Allah saya akan membuat sesimpel mungkin deh, sehingga kawan-kawan bisa mempraktekkan dengan mudah ya. 100% dari dana RDN kawan-kawan itu bisa kawan-kawan bagi menjadi 30% dana cadangan dan juga 70% dana trading. Nah, ini dari 70% itu kawan-kawan bagi jadi 20 sampai dengan 30 saham. Dengan menggunakan dana tetap. Nah, ini bisa kita jelaskan kembali ya. Dari 100% dana kawan-kawan itu dibagi dengan 30% buat cadangan dan juga 70% dana untuk trading. Dari 70% dana trading kawan-kawan itu kok bisa kawan-kawan bagi jadi 20 sampai 30 saham. Nah, kenapa sih 20 sampai 30 saham? Supaya ini sebagai latihan kawan-kawan dalam trading. Apalagi kawan-kawan yang masih baru ya. Ada pertanyaan, kenapa sih Pak harus dengan dana tetap? Nah, ini ya, ini saya jelaskan kembali ya. Ini contohnya, ini kita punya kasus seperti Bapak Ari. Dia hari ini trading 5 kali saham. Nah, 5 saham tersebut dia profit 3 kali dan juga loss 2 kali. Nah, secara matematika 3 kali win dan 2 kali loss itu berarti dia win. Nah, kan 3 banding 2. Tetapi apabila money manajemennya tidak benar, belum tentu Pak Ari bisa profit. Nah, kenapa? Ini seandainya ya Pak Ari beli saham ABA, dia profit 5,2%. Lumayan tuh 5,2% ya. Dia beli saham BSD, dia loss nggak taunya. Cuma 2,7% ya, nggak apa-apa lah. Langsung dia trading lagi saham gorengan CSIS, dapat lagi 3,3%. Alhamdulillah ya. Terus beli saham Doit, profit lagi sampai dengan 2,1%. Dan terakhir dia beli saham Elsa, nggak taunya dia harus loss sampai dengan 2,8%. Itu dalam satu hari, seandainya ya. Jadi 3 kali win dan 2 kali loss. Tetapi apakah Pak Ari ini bisa profit? Belum tentu. Kenapa? Seandainya Pak Ari beli saham ABA, dia profit 5,2%, tapi dia hanya menggunakan dana kecil. Seandainya nih, dia hanya menggunakan dana 1 juta. Dia profit 5,2%. Lalu dia beli saham BSD, dia loss 2,7%. Nggak taunya, dia Pak Ari ini karena coba deh, karena tadi sempat profit, dia menggunakan dana yang cukup lumayan. Dia hajar dengan dana 5 juta seandainya. Jadilah dia loss 2,7%. Kira-kira profit dari ABA 5,2% dengan loss di BSDE 2,7%. Itu besar mana? Ya pasti besar BSD karena menggunakan bonus besar. Begitu juga ya, dia sudah profit di CSIS dan di Doit itu menggunakan dana-dana kecil. Nggak taunya dia profit terus dana kecil. Nggak taunya pas ketika dia menggunakan sudah greedy nih, dia langsung menggunakan dana besar di Elsa, nggak taunya dia loss. Ujung-ujungnya diakumulasi 3 kali win dan 2 kali loss, itu dia harus menanggung loss. Itulah mengapa kita harus menggunakan dana tetap. Sampai di sini kawan-kawan paham ya, kenapa kawan-kawan harus menggunakan dana tetap. Nah, kedua ini ada pertanyaan juga. Pak, perlukah banyak RDN? Ini sempat yang bertanya kepada saya, Pak, perlukah banyak RDN? Atau ada yang mengatakan kita bisa cicil dengan 9 RDN. Nah, perlu nggak sih? Jawaban saya adalah tidak. Nah, kenapa tidak? Menurut saya, sebenarnya 2 saja cukup. Satu untuk RDN swing dan satu untuk RDN scalping. Nah, ini yang harus kawan-kawan pahami ya. Ya sebenarnya satu saja boleh bisa. Tapi biasanya kalau kawan-kawan punya niat swing, saham yang kawan-kawan niatnya untuk swing, ini kira-kira sudah cuan lumayan nih sampai 5%. Itu sudah gatal kawan-kawan untuk taking profit. Nah, tapi kalau seandainya kawan-kawan bisa pindahkan RDN atau bisa gunakan RDN lain, ini kan kawan-kawan tidak mesti selalu pantau terus. Jadi ketika dia saham naik terus, dan yang pasti kawan-kawan bisa pantaunya ketika closing. Jadi dicatat saham-saham yang buat kawan-kawan swing, dicatat ketika sudah ini, sudah masuk area taking profit, sudah dapat 10%-an baru bisa taking profit. Tapi kalau seandainya masih 1, 2, 3, 4%, biasanya kalau gabung di saham di RDN yang untuk scalping itu sudah gagal. Perlukah 9 RDN? Itu tidak perlu. Kenapa? Karena kawan-kawan itu untuk memanajemen 1 RDN saja itu tidak mudah. Karena kawan-kawan pasti nggak inget toh beli saham apa di RDN yang mana. Oh, saya ada nih saham ABA di RDN saya nih yang nomor sekian. Pasti kawan-kawan juga nggak paham, nggak inget itu di harga berapa, lot berapa.
ujung-ujungnya kawan-kawan lupa, dia kebetulan lagi downtrend dan nggak kepantau. Nah itu takutnya seperti itu. Jadi menurut saya sih 2 saja cukup. Nah, 1 untuk scalping, tujuannya apa? Bisa kawan-kawan pantau tiap hari. Dengan kawan-kawan butuh banyak RDN, berarti kawan-kawan harus butuh asisten untuk bisa memantau RDN tersebut. Jadi menurut saya nggak perlu ya, cukup 2 saja. 1 untuk scalping dan 1 untuk swing. Bisa digunakan dana besar ya. Nah, jadi nggak perlu RDN banyak, tapi cukup 1 RDN atau 2 RDN dengan dana jumbo. Nah, tujuannya adalah supaya kawan-kawan bisa lebih terkontrol dan juga kawan-kawan bisa lebih mantap ya dalam trading. Ada pertanyaan juga, Pak, saya mulai dengan dana 10 juta. Kira-kira apakah seperti apa saya untuk memanajemenkannya? Jadi kalau dengan dana 10 juta, itu kawan-kawan bisa gunakan 3 juta untuk dana cadangan dan 7 juta itu dibagi 20 saham. Jadi sekali kawan-kawan entry atau buy itu dengan dana 350.000. Nah, itu adalah saran saya ya buat kawan-kawan dengan menggunakan RDN sebesar 10 juta. Tapi 350.000 itu kecil loh Pak, cuan 2%, 2-3% itu kecil. Nah paling hanya berapa puluh ribu dari 350.000. Iya, kecil. Kenapa? Karena menurut saya dengan kawan-kawan baru menggunakan dana 10 juta itu adalah dana belajar. Karena biasanya kalau kawan-kawan yang sudah menggunakan dana-dana besar itu biasanya sudah mulai punya jam terbang dan juga sudah mulai bisa mengatur resiko dan juga manajemennya juga sudah lebih baik. Dengan kawan-kawan menggunakan dana 10 juta itu berarti menurut saya itu kawan-kawan masih dana belajar. Nah, untuk dana belajar buat kawan-kawan itu gunakanlah dana-dana kecil. Jadi menurut saya sih 350.000 itu sudah cukup. Biar kawan-kawan bisa mengatur ritme dan juga jam terbang. Nanti lama-lama kawan-kawan sudah mulai terbiasa. Baru kawan-kawan bisa top up pelan-pelan sehingga kawan-kawan nanti mulai bisa mengatur ritmenya. Pak, tapi bagaimana kalau dana saya malah lebih kecil dari 10 juta? Saya baru mulai dengan dana 5 juta saja. Ya sudah, tinggal kawan-kawan bagi saja. Mungkin bisa main 200 ribuan dulu atau 150 ribuan dulu. Gunakan dana-dana kecil itu untuk dana belajar. Jadi jangan sampai kawan-kawan greedy ya. Saya mau dengan dana 5 juta, saya sebulan harapan saya bisa juga dapat 5 juta. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Jadi kawan-kawan lebih baik dengan dana kecil itu lebih belajar untuk analisa dan juga untuk ritme membaca saham dan juga mengenal saham. Jadi seperti itu adalah saran dari saya. Nah ada pertanyaan juga, Pak, seandainya nih saya masih newbie, saya masih baru, tapi saya sudah siap dana 100 juta untuk trading saham. Seperti apa? Apakah saya menggunakan dana 350 ribuan juga atau apakah ada porsi lain? Nah ini terserah buat kawan-kawan ya. Jadi dana 100 juta itu bisa kawan-kawan gunakan sebagai dana belajar. Kawan-kawan sudah siap ya dana 100 juta itu untuk dana belajar kawan-kawan. Nah, jadi bisa digunakan 30% atau 30 juta itu untuk dana cadangan dan 70% itu kawan-kawan bisa bagi lebih besar lagi ya, berarti bisa dibagi dari 30 sampai dengan 40 saham. Jadi contoh nih, sekali entry cuma 2 jutaan. Ya udah 2 jutaan aja dulu sambil belajar ritme dan juga mengenal saham. Sampai sudah paham, sudah ini mulai dikecil-kecilin ya. Yang tadinya kita bisa bagi 30 sampai 40 saham, kita bisa bagi dengan 20 saham atau 15 saham. Seperti itu ya, dengan meningkatnya jam terbang kawan-kawan. Nah, pertanyaan dari tadi ya, 30% dana cadangan itu buat apa? Nah, sebenarnya dana cadangan itu sebagai psikologis kawan-kawan itu bisa lebih tenang. Nah, makanya kawan-kawan apabila ISG tiba-tiba sedang ada kurang bagus dan sebagainya, dan saham kawan-kawan itu yang tadinya sudah kawan-kawan beli di harga atas tiba-tiba turun nih sudah sampai 10% dan sebagainya, tapi ketika sudah mulai ada area pantulan, nah kawan-kawan bisa averaging di situ dengan dana cadangan tersebut, sehingga kawan-kawan yang tadinya bisa minus sampai 10% bisa langsung cuan. Dan bagaimana cara average down-nya? Nah, average down buat kawan-kawan yang punya harga atas itu saya sarankan adalah kawan-kawan harus belajar pantulan, mencari bagaimana cara melihat pantulan saham tersebut. Apakah sudah mulai ada pantulan ataukah hanya pantulan sesaat. Nah, itu harus dipelajari ya. Dan juga cara yang paling baik untuk average down itu adalah ketika sahamnya sedang rally ya, atau sedang berjalan, sedang ramai. Nah, itu kawan-kawan bisa ikut masuk di situ. Jadi sembari meramaikan juga saham tersebut sehingga langsung terus naik ya. Itu adalah saran average down saya yang paling baik. Tapi apabila kalau kawan-kawan sudah average down tapi nggak taunya dibawa turun, apa sebaiknya yang harus kawan-kawan lakukan?
ya sudah segera cut loss saja dana yang kawan-kawan masukkan tadi. Ya berarti kawan-kawan sudah loss ya di situ ya, walaupun average-nya udah mulai turun, tapi nggak apa-apa. Untuk menyelamatkan modal kawan-kawan, makanya kawan-kawan harus bisa mengatur manajemen dengan baik. Nah Pak Budi, saya sudah mengatur ADN saya ya. Dari dana saya sudah saya bagi dengan 20 saham atau 20 kali entry. Bagaimana selanjutnya Pak untuk saya bisa mengetahui saham-saham apa saja sih yang bisa saya masuk ya? Nah, saran saya terbaik adalah Bapak harus memiliki watchlist saham-saham yang sudah familiar Bapak tradingkan atau indeks pribadi. Nah, ini tujuannya adalah Bapak sudah paham karakter dari saham tersebut. Biasanya kalau kawan Bapak Ibu yang sudah punya chemistry kepada saham-saham tersebut, biasanya sudah mulai paham dengan alurnya. Kalau kawan-kawan sudah suka cuan di saham tersebut, nah itu biasanya chemistry kawan-kawan terhadap saham tersebut oke. Jadi kawan-kawan bisa masukkan watchlist, dicatat, kawan-kawan hanya pantau saham-saham itu aja. Kawan-kawan juga harus bisa pelajari tren dari saham tersebut, apakah saham tersebut sedang uptrend atau sedang downtrend. Atau kawan-kawan juga harus bisa minta watchlist dari mentor yang kawan-kawan percayai ya. Jadi Pak, saya mau minta watchlist dong, saham-saham apa sih yang kira-kira bisa saya pantau, dan juga bagaimana sih cara memantaunya. Nah ini kawan-kawan bisa belajar dari mentor kawan-kawannya. Bisa dari kawan terdekat yang sudah terjun di dunia saham duluan, atau juga mentor-mentor yang sudah kawan-kawan percaya. Nah itu aja beberapa tips buat kawan-kawan untuk money management. Nah tujuan saya untuk memberikan kenapa sih harus dibagi 20-30 saham dan dana tetap, itu tujuannya supaya kawan-kawan bisa terarah dan juga kawan-kawan bisa mengatur manajemen pelan-pelan. Nanti kawan-kawan sudah bisa paham ya saham-saham karakter dari saham-saham tersebut. Jadi kawan-kawan harus bisa mengenali dari karakter saham-saham yang kawan-kawan beli. Jadi jangan sembarangan beli, dan juga kawan-kawan harus bisa mengatur ya resiko dari manajemen kawan-kawan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Buat kawan-kawan yang ingin belajar bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Saya tunggu daftarannya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.